Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di hari Kamis. Maka mungkin saya diberi tema oleh pembuat desain kecandu maksiat, mungkin berkenaan dengan Rajab juga begitu. Sehingga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin pada bulan haram ini, bulan yang istimewa ini diisi dengan penuh kemaksiatan, sehingga bahwa kata Nabi, jangan sampai di bulan-bulan ini terdapat peperangan, terdapat permusuhan, terdapat hati yang jelek kepada orang lain, sehingga harusnya pada bulan ini setiap hati manusia itu terbebas dari perasaan membenci sesama manusia lainnya. Ada hasud, ada iri, harus sudah mulai dihilangkan. Teman-teman, saya banggakan pada pekan yang lalu kita membahas tentang 4 hal yang menjadikan seseorang itu menjadi sombong. Yang pertama adalah ziyadatul mal, bertambahnya harta itu akan berpotensi untuk menambah kesombongan. Yang kedua adalah ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu itu pun berpotensi akan kesombongan. Yang ketiga adalah ziyadatul ta'ah, bertambah ketaatan kepada Allah itu juga ada potensi untuk seorang berlaku sombong. Yang terakhir adalah ziyadatul mansib, bertambahnya jabatan, bertambahnya kedudukan itu berpotensi sekali untuk ada dalam diri kita salah satu kesombongan. Teman-teman, saya banggakan di dalam buku Raudatul Muhibbin dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa keindahan seorang manusia itu terletak pada 2 sisi. Yang pertama adalah keindahan secara lahir, dan yang kedua keindahan secara batin. Keindahan secara batin itu bisa jadi sebuah ilmu, kebijaksanaan, sopan, ramah, muraqabatullah, itu adalah keindahan yang sifatnya batin. Sedangkan keindahan yang sifatnya lahir adalah di dalam surat Fatir ayat 10 Allah sebutkan yazidu fil khalqi ma yasha, bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan untuk setiap makhluk pada bagian-bagian yang Allah kehendaki. Pada keindahan lahir itu ada Allah melebihkan seorang dari suaranya indah. Ada pula orang yang dilebihkan Allah Subhanahu wa taala kulitnya putih. Ada yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia dalam keadaan tinggi, dan itu adalah keindahan yang bersifatnya lahir. Tetapi apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim, bahwa keindahan batin itu akan menghapus kejelekan lahir, sedangkan kejelekan batin akan menghapus keindahan lahir. Ayah jalmi pak, bu, ayah jalmi kasep, gelis, bodas, tangtungan saya, tapi akhlaknya buruk, maka keburukan batin akan menutup keindahan lahir. Tapi bedakan, ada orang yang mungkin secara fisik tidak terlalu baik, tidak terlalu seberuntung orang-orang yang disebutkan Allah lebihkan, tetapi memiliki akhlak yang baik, ilmu yang baik. Maka kata Imam Ibnu Qayyim bahwa keindahan batin akan menutup keburukan lahir. Sehingga pada 2 sisi ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyeimbangkan baik pada sisi keindahan lahir ataupun pada keindahan batin. Teman-teman, saya banggakan bahwa ada sebagian yang Allah lebihkan dari keindahan lahir, diantaranya adalah mungkin kita semua sama-sama memiliki kelebihan dan kita pun sama-sama memiliki kekurangan. Maka setiap orang tidak boleh untuk saling menghina, tidak boleh untuk saling mencaci. Mus'ab bin Zubair ketika dia sedang berpidato di hadapan para sahabat yang lainnya, kemudian datang Ibnu Jundam kalau tidak salah, dengan memiliki ketampanan yang sangat luar biasa. Bahwa Mus'ab bin Mus'ab bin Zubair itu pun seorang laki-laki pemuda yang sangat tampan. Maka ketika datang dari pintu Ibnu Jundam, kemudian dia mengalihkan pandangannya karena merasa hasud
dengan kegantengan seorang yang datang itu. Dia melampiaskan wajahnya ke kanan. Tak lama datang lagi Ibnu Hamron dengan ketampanan yang lebih. Kemudian Usama bin Zubair memalingkan wajahnya sebelah kiri. Tak lama berselang ketika sedang berpidato, datanglah Hasan Al-Basri dengan ketampanan yang sangat luar biasa. Maka Mus'ab bin Zubair turun dari mimbar dan berhenti melakukan pidatonya. Sehingga Mus'ab bin Zubair mengatakan, bawalah orang-orang yang tampan itu, kemudian bunuhlah mereka. Saking bahwa dia tidak ingin ada yang menandingi dalam ketampanan dirinya. Sama teman-teman, kalau hari ini kita memiliki hasud, iri kepada keindahan batin, keindahan lahir seorang, sampai kapan tidak akan puas. Karena yang menurut kita indah, menurut orang lain belum tentu indah. Tetapi keindahan batin, siapapun akan mengakui itu semua. Bedana, lamun keindahan lahir, cek urang kasep, cek urang gelis, cek batur can tangtu. Tapi keindahan batin, lamun cek urang si eta hade akhlakna, adabna halus, ilmuna halus, ku batur ge sama, diakui karena keindahan batin itulah yang akan menutup pada keburukan lahiriah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menilai pada ilmu, pada hati, pada akhlak, pada keadaan seorang di dalam hatinya. Itulah menjadi tumpuan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupa kita, kepada jasad kita, tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum, hati-hati kita. Sehingga hati yang penuh dengan iri, hati yang penuh dengan kebencian, maka dia tidak akan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian teman-teman, bahwa keindahan ini tentunya harus kita jaga bersama. Yang telah Allah lebihkan secara keindahan lahir, mungkin teman-teman lamun ngaca asa kasep, asa gelis, itu adalah keindahan lahir. Maka kenapa Nabi menyampaikan dalam doanya, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin hulqi? Karena kita berharap bahwa keindahan lahir itu didukung oleh keindahan batin. Tasma kasep, tasma gelis, akhlak nage saya. Karena lamun kita ngudang-ngudang kepada keindahan lahir, saya pernah sering sampaikan, pemilik kegantengan setengah bumi adalah Yusuf, dan setengah pemilik kecantikan adalah Sarah. Jadi orang maka bagian kan Allah sediknya dibagi-bagi sealam dunia. Sehingga keindahan batin yang harus menjadi utama dalam diri kita. Karena keindahan batinlah yang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika disampaikan, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa kulit yang putih itu adalah keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan orang kulitnya putih tapi kakolot-kolotan, ya itu mah tinggal hari ini kita memperindah batin, karena nanti keindahan batin itu akan menghapus kejelekan lahir. Karena ada orang yang daya tariknya terhadap akhlaknya, ada yang daya tariknya terhadap ilmunya, ada yang daya tarik terhadap budi pekertinya, terhadap kearifannya, seluruhnya itu adalah ada bagian-bagian dirinya. Dan tidak perlu salah ketika ada orang yang justru menyukai kepada jasad keindahan lahirnya, dan itu biasa. Karena Subhanahu wa taala menyeimbangkan dua hal ini. Maka yang paling penting adalah bagaimana ketika Allah amanahkan keindahan lahir, cara kita untuk menyeimbangkannya dengan keindahan batin. Tentunya dengan keimanan, dengan akhlak yang baik, adab yang baik, dengan keilmuan, dengan diri yang merasa rendah hati, tawadu, itu adalah bagian daripada keindahan batin. Teman-teman banggakan, Allah muliakan, bahwa pusat daripada seluruh perbuatan dosa itu berada pada hati kita. Bahwa seluruh aktivitas tubuh kita, jasad kita, berdasarkan perintah daripada sang raja, dan itu adalah hati kita. Dan setiap raja akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak hati kita masing-masing akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang pertama kali. Karena tangan kita hari ini bisa melakukan kebaikan karena perintah hati kita. Kita bisa datang ke tempat ini karena Allah yang menggerakkan hati kita. Kita bisa berhadir di majelis ini karena Allah yang menggerakkan hati kita.
kita masih bisa istiqomah mengaji, istiqomah tilawah Quran, menghafal Al-Quran, karena Allah yang menggerakkan hati kita. Kita masih bisa rutin berwakaf, kita masih bisa infak, sedekah, karena Allah yang menggerakkan hati kita. Karena tanpa Allah kita lemah, teman-teman. Karena Allah, bahwa kalau tanpa Allah kita ini lemah, dan tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Sehingga yang sampai hari ini dihormati, sehingga yang sampai hari ini dibanggakan, yang sampai hari ini diagul-agulkan, itu karena Allah telah tutup aib-aib dosa kita semua. Seorang kakak dihargai adiknya karena Allah tutup dosanya. Seorang guru dihargai muridnya karena Allah tutup dosa-dosa gurunya. Siapapun itu dan siapapun kita, pasti Allah akan tutup aib-aib dosa kita agar kita dihormati oleh orang lain. Dan ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah misalkan setiap dosa Allah buka di hadapan makhluk, nyatalah bahwa tidak akan ada satu orang pun yang mungkin akan bergaul dengan kita. Teman-teman, saya banggakan ketika Imam Syafi'i ditanya, lebih baik menyendiri pergi ke gunung tanpa berbuat kemaksiatan, atau lebih baik bersama-sama bergaul dengan sosial tetapi masih ada keburukan, masih ada kemaksiatan? Maka jawaban Imam Syafi'i mengatakan, lebih baik engkau berada dalam kesabaran di dalam bagian-bagian orang-orang yang hadir di hadapan engkau. Jadi kebersamaan itu, kalau ada di antara teman kita masih melakukan kemaksiatan, maka bersabarlah, dan kemudian ada ikhtiar untuk merubah. Itu lebih baik daripada kita menyendiri di kuha dengan kesolehan-kesolehan kita. Artinya ada amanah dakwah yang Allah bebankan ke dalam diri kita. Teman-teman, saya banggakan, saya pernah sampaikan ini entah pada bulan yang mana, tetapi mudah-mudahan teman-teman masih ingat, dan kalaupun tidak ingat, mudah-mudahan kita mereview kembali bahwa ketika Ibrahim bin Adham ditanya oleh seorang pemuda, ditanya bahwa bolehkah seseorang untuk melakukan maksiat? Tentulah kalau orang nanya ke kita, jawaban kita adalah, oh tekengeng atau dosa agung. Tapi jawaban Ibrahim bin Adham adalah, silahkan lakukan perbuatan dosa, tetapi ada berapa syarat? Aduh. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Catat ya, bisa yang maksiat, syaratnya 5. Kebari ya. Tulis, 1 syarat untuk berbuat dosa adalah silahkan lakukan kemaksiatan di mana tidak ada yang melihat engkau. Mangga we, mun ayeuna kira-kira di Cileungit, di mana teu aya nu ninggal, mangga lakukan kemaksiatan. Tetapi kata Allah, inna rabbaka labil, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu terhadap engkau mengawasi. Maka salah satu solusi untuk menghindarkan kemaksiatan adalah muraqabatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah mendengar kisah seorang anak kecil pengembala itu yang diuji oleh Umar bin Khattab bahwa juallah anak kambing itu dan majikan engkau tidak akan tahu dan uangnya pakai oleh engkau. Apa jawaban daripada anak kecil itu? Dia mengatakan bahwa Tuhan saya tidak akan tahu, tapi fa'ainallah, di mana saya menyimpan Allah kalau saya menjual kambing ini? Fa'ainallah, di mana saya menyimpan Allah kalau saya berbuat kemaksiatan? Maka anak kecil itu telah tertanam iman dalam dirinya. Sama kita ya. Ada kesempatan untuk berbuat dosa, fa'ainallah, maka di manakah Allah? Ketika seorang ada terbesit dalam hatinya berbuat dosa, fa'ainallah, di mana kita simpan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam kehidupan kita untuk senantiasa melihat. Sifat Allah adalah Al-Basir, bahwa kalau manusia adalah Al-Basir, pengetahuannya, penglihatannya terhalang. Ayeuna abdi ninggal ka ditu teh tinggal, da kahalangan ku tembok. Tapi sifat Basir, Maha melihat, sangat tembus pandang, dan kita pun di mana tempat kita berada, kapanpun dimanapun, Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita. Maka kalimat fa'ain Allah tanamkan dalam diri kita agar kemaksiatan bisa terhindar dalam kehidupan kita. Karena siapapun yang berbuat kemaksiatan, entah itu seorang alim ulama, entah itu seorang ustadz, entah itu orang biasa, tetap dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa yang berlipat.
Apalagi seorang yang berilmu, ketika dia menyampaikan ilmu kemudian dia melakukan dosa, maka dia dipinta pertanggungjawaban tentang dosanya, yang kedua tentang ilmu yang dia sampaikan. Sehingga bahwa silahkan, kata Ibrahim bin Adham, lakukan kemaksiatan kalaulah tidak ada yang melihat. Tapi dah Allah ninggal, terus tatangkalan ninggal, kan itu makhluk-makhluk Allah semua. Mun ayeuna urang di sawah maksiatna bangkong ninggal, eta teh bangkong teh zikir kepada Allah, mungkin kordok teh zikir kepada Allah. Cak-cak meninggal itu zikir kepada Allah dan bisa melaporkan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama, sesaat napi gampang, sesah aya biasa mundur dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu dan dimanapun dia. Seperti gambarannya aina ma takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Seorang buat benteng yang tinggi untuk menghalangi kematian dalam dirinya, ketika Allah telah sampai untuk kematian pada dirinya, dia akan meninggal. Sami itu orang lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, ke nyen dosa tobat deui, nyen dosa tobat itu terus saya begitu. Asal tong diniatan unggul, kita teh ayeuna nyen dosa, karek tobat deui. Dosa deui, tobat deui. Kalaulah ada dalam diri kita perasaan taubat, karena taubat itu tidak dilakukan hanya setelah berbuat dosa, tetapi setelah beramal kebaikan pun kita dianjurkan untuk bertaubat. Karena kita tidak pernah tahu isi amalan kita, isi amal ibadah kita itu untuk apa? Apakah untuk branding supaya lebih tinggi derajat kita di hadapan makhluk, atau untuk apa? Sehingga syarat yang pertama, silahkan lakukan kemaksiatan di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat engkau. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, silahkan lakukan kemaksiatan di bumi yang bukan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di mana tah? Mun urang geuning ka jalan sok ninggal spanduk. Tanah ini milik Pemda. Tanah ini milik Haji Anu. Tanah ini milik Bapak Anu. Kalau Allah membuat spanduk, seluruh bumi ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa milik Allah sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Mata cek ABG sok ka dealer nyanak motor, teruskeun ieu motor nu saha? Nya nu dealer sanes ieu mah nu Allah canak pantun teh. Nu Allah, hoyong HP sok ka counter. Ieu HP nu saha? Saya. Nya nu ieu nu Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Viral langsung diana. Sehingga seluruh bumi yang kita injak hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sejengkal tanah yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Gimana weh? Jadi salah nama, kalau kita berbicara tentang dosa, setiap langkah kita teh pasti dosa. Enjing-enjing subuh, terus salat tilawah, tilawah. Angkat kana motor, di jalan paha, belok ke kanan dada, belok ke dia bitis, terus gitu, sehingga hasil ngaji teh hilang. Maka laki-laki dan perempuan harus kerjasama. Laki-laki jaga mata, perempuan jaga akhlak. Karena dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus lah. Sehingga bahwa setiap bumi yang kita injak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma, bahwa kelak bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering sampaikan, tanah yang digunakan untuk berbuat maksiat dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan tanah yang digunakan untuk amal kebaikan akan sampai juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan bersaksi kepada Allah tentang apa yang kita lakukan di bumi ini. Iya, karpet nu dianggo dicalikan, ini akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang memberatkan hisab kita teh iya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita setiap bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua syaratnya adalah silahkan lakukan maksiat di bumi yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Tentu tidak ada. Gimana?
tentu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayeuna dina HP, set dihapus ulang, ditarik ulang, hapus untuk semua. Da kaburu ka Allah teh di screenshot sampai di pada Allah Subhanahu wa taala. Dar orang yang setan berbuat tidak baik, set iya. Hapus. Kumalai ke atas screenshot, atas kacanda kaluhur. Terus saya mengelak. Walaupun di HP orang nanti dihapus untuk saya, untuk semua segala rupa, tetap akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi yang kita pijak itu adalah seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, silahkan melakukan kemaksiatan ketika engkau sudah tidak memakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada abi mantep, tuang teh disepuh. Mari kita usut apa yang dimakan oleh kita. Nasi, di mana nasi asalna? Tina pare. Di mana pare? Tina tanah. Tanah anu saha? Anu Allah. Abdi mah henteu energen abdi mah teu nasi. Cobi energen tina naon? Tina gandum. Gandum di pelaku petani, petani yang melakukan dina tanah, tanah anu saha? Anu Allah. Nu Allah kene. Jadi apa sebetulnya yang diharapkan ketika seluruh rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala? Mun ayeuna merasa bahwa da ieu mah siga mun bata mah kieu. Keur bareta ieu. Ka budak sakola. Tong ngaroko saecan kulit sorangan, saecan gawe. Itu maksudnya nya. Dan ngaroko kapan? Nah, jangan ngaroko. Da ieu mah sabi nyalira. Di mana? Uang jajan di mama. Di mama berarti. Sama halnya dengan hari ini kita makan, kita minum, itu adalah hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Non wae yang kita makan, apapun yang kita masukkan dalam perut kita, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya tidak ada rizki kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan untuk berbuat maksiat semakin menipis dan tidak ada sebetulnya. Kita telah dikekang tadi, ada yang maha melihat, yang kedua bumi seluruhnya milik Allah, yang ketiga adalah kita masih makan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan masih makan, dan kita akan selamanya makan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, bahwa syarat untuk melakukan kemaksiatan adalah silahkan lakukan kemaksiatan ketika engkau bisa menolak ajakan malaikat kelak untuk mengantarkanmu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerasa awak badak, jag-jag bisa ayeuna menghalangi ajakan malaikat untuk masuk ke neraka, mangga lakukan kemaksiatan. Karena ukuran malaikat begitu tanazzalul malaikah warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Begitu turun malaikat, maka dikatakanlah pada malam itu sebagai Lailatul Qadar. Karena sebetulnya adalah Lailatul Qudiro. Arti Qudiro itu artinya sempit. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu", barang siapa yang Allah sempitkan rizkinya, nah maka Lailatul Qadar artinya adalah malam yang sempit. Malam yang sempit, kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena ketika tanazzalul malaikah, ketika turun malaikat mengepakkan sayap yang kanan, maka penuhlah dari sini sampai ke arah timur, dan apabila yang mengepakkan sayap sebelah kiri, maka habislah sampai sebelah barat. Kalaulah setiap orang sadar dan bisa melihat, kata para ulama, setiap orang itu tidak akan bisa bergerak pada malam itu karena saking sempitnya pada malam itu. Maka Lailatul Qadar artinya adalah malam yang sempit. Nah, dengan demikian, maka ukuran satu malaikat itu dikatakan para ulama itu sangat besar sekali. Maka kalaulah ada seorang yang berani untuk menentang ajakan malaikat ke neraka, maka silahkan lakukan kemaksiatan. Saya merasa jag-jag, saya masuk lari, saya sok futsal, jag-jag awakna, bisa kalau diajak ke malaikat ke neraka teh bisa ngelawan, maka silahkan lakukan kemaksiatan, kata Ibrahim bin Adham. Tetapi apalah daya kita teman-teman, bahwa tubuh kita ini sangat kecil dan malaikat jauh lebih besar daripada kita, sehingga tidak ada kesempatan untuk kita untuk menolak ajakan malaikat untuk kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hiji naon tadi? Silahkan lakukan kemaksiatan asalkan tidak ada yang melihat.
Yang kedua, silakan lakukan kemaksiatan di bumi yang bukan bumi milik Allah. Yang ketiga, silakan lakukan kemaksiatan ketika sudah tidak memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, lakukan kemaksiatan ketika engkau menganggap bahwa engkau akan bisa melawan malaikat untuk mengajakmu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah silahkan lakukan kemaksiatan ketika engkau bisa menyelisihi, ketika engkau bisa menolak, ketika engkau bisa memprotes, ketika amalan dosa-dosa engkau Allah timpahkan kepada engkau. Jadi pas datang buku catatan amal, kita berkata begini, ya Allah, ini bukan dosa-dosa saya. Nah, kalau bisa melakukan seperti itu, maka silahkan lakukan kemaksiatan. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap dosa-dosa kita dalam kitab imam, dalam kitab pusat. Jadi nanti itu setiap orang akan diberikan satu buku catatan, dan nanti setiap orang akan diklasifikasikan oleh Allah apakah sebagai orang yang hadir dalam kitab sijil ataukah orang yang hadir dalam kitab illiyin. Kitab sijil adalah kitab khusus daftar nama-nama orang yang akan masuk neraka, dan kitab illiyin adalah kitab khusus orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah seorang bisa nanti menolak ketika diberikan catatan amalnya, kemudian mengatakan ini bukan dosa-dosa saya, maka silahkan lakukan kemaksiatan. Padahal nanti teman-teman kete aya filmna, aya film orang baheula Korno Bonteng ceritanya baheula kerjaan SMP kan mau jambu aya eta teh potret-potretna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ditaubati, sehingga kalaulah kita sudah menaubati, kemungkinannya dua. Satu, dihapus, yang kedua dicabut dosanya. Kalaulah dihapus, maka kita akan temukan nanti di akhirat bekas dosa-dosa kita. Tetapi kalau dicabut, maka kita telah kehilangan dosa-dosa kita. Sehingga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita mohon ampun, tetapi juga kita memohon maaf kepada Allah sebagaimana di doa duduk di antara dosa kita, Rabbi firli warhamni wajiburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Kita mohon kepada Allah, di pertama kita mohon agar Allah ampunkan kita, di terakhirnya kita mohon agar Allah maafkan kita. Ampuni mah cukup menghapus saja, tapi ayah bekasnya sehingga spidol permanen dihapus ke kayu putih masih ada bekasnya, itulah ampunan Allah. Tetapi ketika maaf Allah ibarat akar tanaman dicabut dengan akar-akarnya, maka bersihlah dosa-dosanya. Nah, kita pun berharap kepada Allah, kita datang menghadap Allah dengan keadaan tidak membawa dosa. Sebagaimana Yahya alaihissalam, dia datang kepada Allah dengan manusia yang kosong terhadap dosa. Jadi bersih, tidak pernah berbuat dosa. Apalah daya dengan kita yang hari ini panggiling bisik dengan dosa, yang hari ini bergaul dengan dosa, seluruh tubuh kita bergaul dengan dosa, maka tentunya tubuh kita telah menjadi kotor. Sehingga dari 5 syarat tadi, tentulah menurut saya tidak ada satu syarat pun yang bisa kita penuhi. Yang mana dengan demikian bahwa tidak ada kesempatan untuk kita untuk berbuat kemaksiatan. Maka pecandu kemaksiatan itu akan terus dan terus menerus melakukan dosa sampai pada titik dia melakukan kejenuhan berbuat dosa. Jadi ketika seorang berbuat dosa, kemungkinan pertama adalah dia akan sadar dengan dosa itu dan Allah berikan kesempatan taubat. Yang kedua, Allah tutup hatinya sehingga dia berbuat dosa dan itu seakan-akan bukan dosa. Sampai dosa itu bertambah, dosa itu menumpuk, sampai pada akhirnya hati dia adalah lamah jubur, tertutup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pembersihan hati itu berbeda dengan pembersihan jasad. Pembersihan lahiriah, Bapak Ibu, akhirnya termasuk saya, misalkan tidak mandi seminggu, digesek, disikat, itu bisa bersih asal waktunya cukup untuk menyikat. Tapi ketika hati yang telah gelap, hati yang telah keruh, perlu banyak waktu, mungkin tahunan,
untuk merubah hati itu kembali kepada normal. Sehingga kelak hati yang menghadap Allah adalah hati yang memiliki qalbun salim, hati yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Jangan sampai dosa-dosa yang kita lakukan kemudian menumpuk-numpuk. Bahkan kata Nabi, iyyakum wa muhaqqaratid dunub. Hendaklah engkau berjaga-jaga dari dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil itu ibarat seseorang menumpuk kayu bakar, dia berbuat lagi menumpuk kayu bakar sampai telah menumpuk, kemudian kayu bakar itu dibakar sampai pada akhirnya timbullah kebakaran. Begitupun dengan diri kita. Dosa kecil dikumpulkan sampai pada akhirnya Allah akan bakar diri kita sampai sulit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan terbesar adalah ila rabbiha nadhiroh, ketika seorang ke surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rugi yang hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala tutup kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Baik dosa di dunia nyata ataupun dosa di dunia maya. Itu pun selamanya akan menjadi bekas yang akan hadir dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya banggakan bahwa sungguhnya berat untuk menyampaikan tentang menjauhi kemaksiatan, karena tentunya yang menyampaikannya pun harus bisa menjauhi kemaksiatan itu. Tetapi adalah pola kita adalah Rabbana zalamna anfusana, bahwa kita sama-sama orang yang berdosa, sama-sama orang yang zalim, kita saling mengingatkan. Adapun kelak menemukan saya berbuat kemaksiatan, ingatkan. Adapun nanti melihat teman-teman yang berbuat kemaksiatan, ingatkan. Karena setiap orang harus terus saling mengingatkan. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri dengan kebaikan-kebaikannya. Bahkan berbuat baik sekalipun harus ada yang mengingatkan. Maka teman-teman, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati dosa? Alasan pertama adalah karena setiap dosa akan mendatangkan keburukan. Mari kita lihat betapa banyak orang yang berbuat dosa, hidupnya tidak baik, hidupnya tidak berkah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ma'isyatan donka, siapa yang berpaling dari rahmat Allah, siapa yang senantiasa mendekat kepada kemaksiatan, fa innalahu ma'isyatan donka, maka Allah akan berikan kehidupan yang sangat sempit. Mungkin dengan ilmunya disempitkan, hartanya disempitkan, keberkahan keluarganya disempitkan, dia tidak memiliki keturunan yang baik, itu seluruhnya akibat perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Sehingga setiap dosa yang dilakukan itu akan mendatangkan keburukan-keburukan pada diri kita. Salah satu yang mungkin telah terasa pada diri kita masing-masing adalah setiap berbuat dosa Allah cabut hafalan Al-Quran kita, Allah cabut ingatan kita. Itu adalah bahwa setiap dosa menghadirkan keburukan-keburukan kepada diri kita. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa seorang manusia harus menghindari dosa? Karena perbuatan dosa akan menghilangkan nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kenapa salat kita masih tidak khusyuk, kenapa zikir kita masih rusuh? Jawabannya adalah karena ada perbuatan dosa yang kita lakukan hari ini. Kenapa ilmu kita tidak berkah, ilmu kita tidak masuk-masuk? Mungkin ada perbuatan dosa yang kita lakukan sampai hari ini. Maka bayangkan ketika seorang melakukan sholat kemudian masih main-main, ketika usianya sudah dewasa, usia SMA, usia sudah keluar sekolah, bahkan sudah tua, sholat dalam keadaan main-main, maka sudahlah pasti dalam dirinya ada perbuatan dosa. Maka salah satu nikmat yang Allah cabut dari perbuatan dosa adalah Allah cabut kenikmatan kita beribadah. Lamun sholat ngerasa kepaksa keneh, lamun sholat ngerasa dipaksa, sholat menjadi beban, maka ada dalam hati kita perbuatan-perbuatan dosa yang belum kita taubati. Karena orang yang telah khusyuk dalam ibadahnya adalah orang-orang yang telah meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Kalau ada orang yang berbuat kemaksiatan, pasti ibadahnya tidak akan pernah khusyuk. Karena hati telah Allah berikan cahaya, ibadah adalah cahaya, Allah memiliki sifat cahaya, dan kemaksiatan adalah pelebur dari cahaya itu. Sehingga kemaksiatan tidak akan bersatu dengan hati yang penuh cahaya. Artinya, kalaulah hari ini Allah telah cabut kenikmatan kita baca Quran, Allah telah cabut kenikmatan kita sholat tahajud, Allah telah cabut kenikmatan kita sholat duha, Allah telah cabut kenikmatan kita tilawah Quran, maka pasti ada dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika seorang tidak bangun pada malam hari, maka dipastikan ketika siang harinya dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika subuh Allah tidak bangunkan, maka kemungkinan bahwa pada siang harinya kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa akan menghilangkan kenikmatan kita dalam beribadah. Yang ketiga adalah kenapa seorang harus menjauhi dosa? Karena meninggalkan dosa adalah syarat diterimanya setiap doa setiap hamba. Teman-teman yang saya banggakan Allah muliakan, kenapa ketika kita berdoa mendoakan kepada orang tua agar mendapatkan ampunan, kita awali dulu dengan kalimat Rabbighfirli, kemudian wali-walidayya. Ketika kita mohon ampunan kepada seluruh kaum muslimin, kenapa kalimatnya Rabbanaghfirli? Ampuni dulu saya, baru ampuni orang tua. Ampuni dulu saya, baru ampuni seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena bahwa meninggalkan dosa pertama kali itu adalah syarat diterimanya doa kita. Jadi kita bersih dulu dari dosa, maka kita berdoa untuk orang tua kita, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah ingat kisah seorang 3 pemuda yang bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu gua tertutup oleh batu besar. Kemudian salah seorang mereka berkata, "Ya Allah, saya tertarik dengan seorang perempuan dan satu waktu perempuan itu perlu kepada saya untuk meminjamkan uang, dan saya memberikan syarat kepada dia bahwa saya akan memberikan uang itu asalkan saya dilayani untuk bersetubuh dengan dirinya. Ketika saya telah siap dan dia pun telah pasrah ketika saya akan menyetubuhinya, perempuan itu berkata, hendaklah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, demi Allah saat itu saya tinggalkan perempuan itu karena saya takut kepada engkau dan saya takut kepada azab engkau. Seandainya perbuatan saya yang kau ridhoi, maka bukakanlah pintu ini." Maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu gua itu dengan menggeser batunya, walaupun tidak banyak digesernya. Artinya bahwa meninggalkan dosa syarat terkabulnya doa. Kalau hari ini kita senantiasa terus berdoa kepada Allah tapi belum kunjung dikabulkan, artinya ada dosa dalam hati kita yang masih kita lakukan, yang pada akhirnya setiap doa-doa kita akan tertolak sebelum masuk kepada pintunya Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita yang terlalu menumpuk. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan ini karena hati setiap manusia itu ibarat kaca, yang mana setiap dosa adalah debu. Ketika dia berbuat dosa, maka kaca itu akan penuh dengan debu, sampai pada akhirnya seorang untuk berkaca sangat sulit karena telah tertutup oleh debu-debu itu. Hati kita pun sama. Kalau melihat kebaikan masih susah, melihat orang lain berbuat baik masih susah, maka pasti ada dosa-dosa yang kita lakukan. Teman-teman saya banggakan, kalau hari ini kita sadar betul bahwa dosa-dosa ada di depan mata kita, secara dunia nyata ataupun dalam dunia maya pasti ada. Teman-teman, HP yang kita gunakan mungkin akan paling lama hisab kita. Jempol yang kita gunakan mungkin akan paling lama untuk hisab kita. Karena hari-hari kita tentu penuh dengan hal itu. Kama mana kita hari ini nyandak HP, kama mana urusannya dengan HP. Dan kita sedang menunggu orang, pasti muka HP walaupun terpenting. Angkat kemana-mana pasti muka HP. Dan yang paling dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang kita buka adalah sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rusaklah kemudian hati kita, rusaklah kemudian moral kita, dan rusaklah ibadah kita. Maka kehilangan kenikmatan dalam beribadah itulah efek daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Teman-teman saya banggakan Allah muliakan, pecandu maksiat itu akan Allah bersihkan dosanya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sakit kepada dirinya. Karena ada dosa, ada sebagian dosa yang tidak ada penawarnya kecuali dengan sakitnya dirinya. Sehingga mudah-mudahan seandainya teman-teman tidak juga perlu berharap untuk sakit, tapi ketika Allah uji dengan rasa sakit, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Karena ulama-ulama kita terdahulu, kalau misalkan sakit tangan, maka dia berpikir dosa apa yang telah dia lakukan dengan tangannya. Kalau dia merasa kesakitan dengan otaknya, maka dia berpikir apa yang telah dia sampaikan ilmu yang salah kepada orang lain. Kita pun sama. Kalau hari ini kita sakit kaki, mungkin ada dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki. Sakit mata, mungkin ada dosa-dosa yang dilakukan oleh mata. Dan dosa-dosa jasad-jasad lainnya pasti seluruhnya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Teman-teman yang saya banggakan, Allah muliakan, mari sama-sama untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kalau kita hitung dari sejak usia kita balik sampai hari ini, dan mungkin kalaulah membandingkan antara amal ibadah dengan perbuatan dosa kita, tentu mungkin buruk lebih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Karena ibadah kita terhitung, mungkin dalam satu hari kita sholat hanya 5 waktu, mungkin sekitar setengah jam paling lama kita melakukan sholat, tetapi kita berhadapan dengan yang lainnya, berhadapan dengan dosa-dosa kita, mungkin kita sepanjang waktu kita berhadapan dengan dosa yang kita. Teman-teman, Allah berikan kabar gembira kepada kita bahwa dosa-dosa yang telah lalu, kalaulah seorang telah hijrah, kalaulah seorang telah berubah, maka Allah insya Allah akan hapuskan dosa-dosa ke belakang. Al-Islamu man yahdumu dinahu, Allah Subhanahu wa taala itu, Islam itu pasrah diri kepada Allah itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sehingga kalaulah di antara kita, saya kemudian teman-teman semua pernah berbuat dosa kemaksiatan di masa yang lalu atau tadi, insya Allah ketika ada niat kita untuk berubah, niat kita untuk hijrah, berubah ke arah yang lebih baik, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Sehingga jangan sampai dosa-dosa itu diulangi kembali dan terus diulangi kembali, sampai pada akhirnya Allah sampaikan baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika seorang telah dibukakan la fatahna alaihim, bagi dirinya pintu-pintu kemaksiatan, maka Allah akan hadirkan azab yang datang secara tiba-tiba, entah berbentuk apa, tetapi yang paling menyiksa kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membalas dosa-dosa kita dengan menghilangkan kenikmatan kita membaca Al-Qur'an, dengan menghilangkan kenikmatan kita sholat. Itu saya rasa menjadi hukuman terbesar bagi kita hari ini. Mari teman-teman, kalau kita mengecek hafalan Al-Quran kita yang dulu telah kita usahakan dengan maksimal mungkin, karena perbuatan dosa-dosa kita, Allah hukum kita dengan menghilangkan hafalan Quran kita. Itu adalah hukuman terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Belum untuk hukuman kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, baru Allah cabut hafalan Quran kita. Bahkan misalkan seorang 1 hari lepas dari membaca Al-Quran, Allah telah cabut kenikmatan dia baca Quran. Apalagi ada orang yang rela meninggalkan sholat, berarti karena perbuatan dosanya Allah telah cabut kenikmatan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap bahwa kita menghakimi kita sebagai orang yang pasti banyak dosa dan banyak sekali dosa. Tidak ada orang yang bersih dari dosa, baik dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa terhadap sesama kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita berharap dan kita mohon ampun, istighfar kepada Allah, ingin benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ke depannya. Urusan ke belakang mah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, maka Allah lebih besar ampunannya. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rauhillah, bahwa kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Mumpung ayat umur, mumpung masih muda, mumpung kita sama-sama berjamaah, mari kita berubah ke arah yang lebih baik. Adapun ada dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan, itu menjadi pelajaran saja bagi kita. Jangan sampai terulang kembali dan stop sampai hari ini perbuatan-perbuatan dosa. Setan itu tidak akan berhenti menguji kita. Iblis akan menunggu di perempatan jalan ketika seorang akan berhijrah. Maka kata Allah, illa ibadah minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas, maka dia terbebas dari godaan-godaan iblis dan dari godaan-godaan setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, mengampuni dosa-dosa kelalaian-kelalaian kita, dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada apa yang kita lakukan hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan membukakan kembali ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan, membukakan kembali, menghadirkan kembali hafalan-hafalan Quran yang pernah kita hafalkan dengan niat kita bertobat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan kembali hafalan-hafalan Al-Quran itu. Itu saja mungkin teman-teman bisa disampaikan. Mudah-mudahan hikmah dan manfaat yang bisa didapatkan, khususnya tentunya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mangga bisa diteruskan.
Itu ayah pada ditaros gitu. Wong itu ayah pada ditaros. Berdoa. Berdoa. Si Bani itu kan. Adoan gue Bani udah gancang. Gue Bani. Wong itu ayah pada ditaros gitu. Tumet. Iya Bani. Oh. Ayat tuh. Tepat. Asukan doa di kayu. Ayah break. Ustadz Sitkon. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Yang saya alami karena telah sering bermaksiat, dari ini sudah tidak merasa dosa. Nah, bagaimana caranya supaya kita sadar bahwa yang kita lakukan itu perbuatan dosa? Jelas, sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Sinkon dari Sukabumi. Beliau bertanya, kalau seseorang telah berbuat dosa, kemudian karena saking seringnya, kemudian dia merasa bahwa itu sudah bukan dosa lagi. Nah, bagaimana cara menanamkan bahwa itu adalah perbuatan dosa, begitu kira-kira kurang lebih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa setidaknya ada beberapa tips mungkin yang harus dilakukan oleh kita. Di antaranya adalah yang pertama, yang tadi memiliki perasaan bahwa kita itu adalah muraqabatullah, merasa bahwa diri kita ini ada yang menguasai, merasa bahwa diri kita ini ada yang menggerakkan, merasa bahwa diri kita ini ada yang melihat. Itu saja. Kalau misalkan memang seorang kalau berbuat dosa dilihat oleh makhluk, meninggalkan dosa karena makhluk, itu tidak baik. Betul, itu pun tidak baik. Misalkan saya berbuat dosa karena izin perencanaan, itu pun tidak baik. Tetapi ada nilai kebaikan di sana, walaupun tidak baik. Nah, apalagi ketika seorang telah merasakan muraqabatullah, merasa dirinya dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kalau sulit menghadirkan muraqabatullah, maka hadirkanlah sosok orang tua, sosok guru, sosok teman yang bisa merubah. Hadirkan dalam ingatan kita perasaan begini, akan ditaruh di mana wajah orang tua saya kalau melihat saya sedang berbuat dosa ini. Dosa apapun itu. Misalkan kita dosa berbohong, bagaimana sikap orang tua saya kalau tahu bahwa saya berbohong? Atau kalau kita sedang berbuat kemaksiatan yang sifatnya dengan makhluk, bayangkan bagaimana ketika kita berbuat kemaksiatan kemudian orang tua kita lihat. Nah, di mana wajah orang tua kita dan bagaimana sikap beliau kepada kita. Itu yang pertama. Kalaupun sulit menghadirkan muraqabatullah, maka hadirkan bahwa ada orang-orang yang sayang kepada kita. Yang kedua, selain muraqabatullah adalah bergaul dengan orang-orang yang berilmu, bergaul dengan orang-orang yang salih, sehingga kesibukan kita itu terarahkan. Karena kenapa seorang bisa berbuat kemaksiatan? Karena dirinya tidak sibuk. Kuncinya itu. Sok teman-teman, kalau teman-teman sedang tidak sibuk, termasuk saya, ada kesempatan untuk berbuat dosa. Betul itu teh. Tapi coba nujuk ya sibuk.
terus di dia teh angkat terus diliwetan misalnya ya Maya sibuk terus bobo pas bobo besok salat subuh kemudian ngaji sampai jam 6 mandi berangkat sekolah atau berangkat bekerja sampai siang ngajar sampai sore terus ngajar maghrib full dengan kesibukan, tidak ada kesempatan berbuat maksiat. Tapi aya we hiji celah nu kosong ya. Kalau hari ini kita tidak mengaji, pas isya teh ngaos ya. Apa yang kita lakukan? Lamun teu ngobrolkeun gibah, ngobrolkeun orang lain itu kan dosa. Nyawa HP, leuheung lamun nyawa HP ada yang bermanfaat, ini misalkan dengan HP itu bermaksiat, berbuat dosa. Sehingga nafsuka in lam tashghalha bil haqqi syaghalat kabil batil. Nafsu itu bila tidak disibukkan dengan kebaikan maka dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Jadi sibuk diri teh. Tanaman kesibukan jadi sing resep ka ditu ka dieu teh. Sehingga tidak ada kesempatan untuk seorang berbuat dosa. Dan kemudian disibukkan dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Jadi dia senantiasa mengingatkan. Yang ketiga berikutnya adalah berusahalah untuk bisa sholat tepat waktu dan berusahalah untuk bangun tengah malam untuk melaksanakan tahajud. Karena ruh hati itu, sentuhan hati itu akan didapatkan satu ketika sepertiga malam, yang kedua adalah wabil ashari hum yastaghfirun, dan waktu sahur. Jadi untuk menghidupkan hati, untuk bahwa merasa eta teh dosa atau bukan, tah tugas menghidupkan hati teh dina waktu sepertiga malam dan pada waktu sahur. Waktu siang itu waktu yang biasa. Waktu malam seperti gini ini adalah waktu yang biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan sepertiga malam dan juga waktu sahur menjelang subuh, itu adalah mempercepat untuk proses pengembalian hati kita. Maka kalaulah tadi ditanyakan ada seseorang yang telah merasa bahwa itu bukan dosa dan terus dilakukan, maka berusahalah untuk sadar bahwa lakukan salat malam, lakukan istighfar di waktu sahur, karena itu akan menghidupkan hati. Yang berikutnya adalah gemar-gemarlah dalam memberi, as-sa'il wal mahrum, gemar-gemar memberi kepada orang yang benar-benar membutuhkan, dan juga memberi kepada orang-orang yang seperti tidak membutuhkan tetapi tidak membutuhkan, karena hal-hal itu akan menghidupkan hati. Yang berikutnya, yang kelima adalah tipsnya, jangan sampai diri ini terlena dengan tertawa yang terlalu terbahak-bahak, karena fa inna kasrata dhahki tumitul qalba, karena banyaknya tertawa akan mematikan hati kita, yang mana nanti sulit untuk melihat ini baik atau ini buruk. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz disebutkan. Saya saya balik naros ya tadi, tapi temenan ngali tulisan. Kata Ibrahim Adham ada 5 syarat. 1. Tidak berakwa demi Allah, bukan demi Allah. 3. Tidak mengandalkan Allah. 4. Bisa mengajarkan malaikat ke neraka. 5. Sanggup mendapat Allah ketika buku catatan dihapuskan. Berikutnya adalah berikutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang seorang berbuat dosa? Ada 3 alasan. 1. Ya, karena satu dosa membawa keburukan. 2. Karena dosa akan menghilangkan nikmat beribadah. 3. Karena meninggalkan dosa adalah syarat terkabulnya doa. 3 itu dan 5 tadi mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk senantiasa meninggalkan dosa. Gitu saja teman-teman. Kalau tidak ada, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menundukkan pandangan dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar 3 kali dan syahadat sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan secara terus-menerus, ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan secara sengaja, ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan secara tidak sengaja. Ya Allah, seandainya ketika kami sedang sendiri kemudian kami berbuat dosa, tidak ada orang yang melihat, tetapi kami yakin bahwa Engkau maha melihat dan Engkau telah catatkan kami sebagai orang-orang yang berdosa. Pada hari ini kami mohon ampun kepada Engkau dan mudah-mudahan Engkau cabut segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, jagalah diri-diri kami dari perbuatan dosa, jagalah setiap hati kami dari perbuatan dosa, jagalah jasad-jasad kami dari perbuatan dosa. Ya Allah, pada hari ini kami ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Jauhkan segala dosa-dosa, hindarkan fasilitas-fasilitas dosa-dosa yang kami lakukan. Seandainya ada dosa kami tadi sebelum berangkat ke sini membentak orang tua, membuat hatinya sakit, kemudian kami kurang doa kepada orang tua kami, baik yang masih ada ataupun yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan sampai dosa-dosa yang kami lakukan Kau timpakan siksa kepada orang tua kami. Jangan sampai keburukan-keburukan kami kemudian Kau balas dosa itu kepada orang tua kami. Jangan sampai dosa-dosa yang kami lakukan sebagai anak kemudian menghalangi rizki daripada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, ampunilah dosa-dosa para pemimpin Islam kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa para muwaqif, ampunilah dosa-dosa keluarga besar Jiswaf Generasi Futuh, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang peduli terhadap kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, serta amal yang diterima. Ya Allah, seandainya ada orang tua kami yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, atau ada kakek-kakek, nenek-nenek kami, atau ada saudara-saudara kami, keluarga kami yang telah meninggalkan kami terlebih dahulu, atau ada guru-guru kami yang telah meninggalkan kami terlebih dahulu, mudah-mudahan Kau berikan ampunan kepadanya, Kau lapangkan kuburnya, dan Kau berikan pahala surga atas kebaikan-kebaikannya. Wabil khusus kepada Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Ya Allah, seandainya ada yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Kau berikan pahala atas kesabarannya dan Kau berikan kesehatan kepada mereka. Wabil khusus kepada keluarga kami, pada guru-guru kami yang sedang sakit, pada anak-anak lupa. Mudah-mudahan Kau berikan keajaiban, mudah-mudahan dengan sembuhnya menjadi lebih taat dan lebih takwa kepada Engkau. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang solih dan solihah, jadikanlah kami hafiz Quran, jadikanlah kami orang-orang yang beriman, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa muraqabatullah, jadikanlah kami orang-orang yang sukses di akhirat dan sukses di dunia. Jadikanlah kami qurratu a'yun bagi orang tua kami. Jadikanlah kami permata intan bagi orang tua kami.
Jadikanlah kebaikan-kebaikan kami hari ini Engkau berikan pahalanya atas orang tua kami. Jadikanlah keaktifan kami beramal, keaktifan kami dalam sosial, keaktifan kami dalam wakaf, keaktifan kami dalam beribadah. Mudah-mudahan Kau sampaikan pahalanya kepada orang tua kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau cabut hidayah dari kami selama Kau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, seandainya ada keluarga kami, ada guru-guru kami, atau keluarga para muwakif yang sudah menikah namun belum dikaruniai seorang putra ataupun putri, maka hadiahkanlah kepada mereka seorang putra dan putri yang solih dan solihah. Wabil khusus kepada mudah-mudahan Kau jadikan keturunan-keturunan yang bisa memperbaiki generasi-generasi keturunan Islam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah lembaga wakaf kami lembaga wakaf yang beramanah, lembaga wakaf yang besar. Semoga cita-cita kami yang mulia ini segera terwujud. Jadikanlah orang-orang mengamanahkan kepada kami. Jadikanlah kami pengurus-pengurus yang solih, pengurus-pengurus yang amanah, pengurus-pengurus yang bertanggung jawab di hadapan Engkau dan di hadapan makhluk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.